Haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua luar biasa. Dan ternyata Pak Jenderal Tobing juga ikut mengomentari terkait dengan apa yang dilakukan oleh Napoleon kepada Pak Muhammad KC beberapa waktu yang lalu itu, yang sampai sekarang teman-teman kita masih menyaksikan, masih menunggu kelanjutan dari proses hukumnya. Dan harapan kita semua adalah agar keadilan itu pada akhirnya benar-benar ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Katakan, Pak Paljang sudah punya kekuatan, kebebasan bermanuver, punya kebebasan bertindak, punya kebebasan bermanuver. Tapi kalau Pak Muhammad KC, dia nggak punya kebebasan di sini. Apapun kita yang minoritas, ya terutama anak-anak Tuhan, itu kita tidak punya kebebasan bermanuver. Jangankan bermanuver, berbicara aja nggak punya kebebasan karena kita center of gravity-nya sudah dikuasai oleh mereka. Mereka bebas di mana-mana, di mana saja, kapan saja, ya apa yang mau disampaikan, baik itu ucapan, baik itu baik itu ucapan maupun tindakan. Mereka punya kebebasan karena mereka punya center of gravity. Nah, yang paling sulit ya, kalau di dalam strategi itu mencari pusat kekuatannya itu ada di mana. Nah, kalau mereka ini ya sudah saya katakan kan, kalau dia sudah terintimidasi atau terindoktrinasi ideologi, ya ideologi indoktriner, ya mereka itu udah susah. Ya kita mencari yang paling susah, mencari pusat kekuatan. Kita juga lagi mikir, ya apa ke depan sebagai anak Tuhan, ya kan, sebagai anak Tuhan kita boleh sekarang ya, wah kalau saya mah sudah sampai ke ubun-ubun sebenarnya panasnya saya. Coba kalau di Batak ini mungkin si Kopral ini sudah selesai itu dikubur hidup-hidup, ya kan, ya cuman karena di Jakarta. Pusat kekuatan mereka itu di Jakarta sekarang ini. Center of gravity-nya mereka berada di Jakarta. Kalau kejadian ini dikatakan di Kupang atau di Papua, mungkin akan lain gitu loh. Cuman kemarin Muhammad KC tidak mengajukan keberatan. Saya kalau boleh jangan dibawa ke Jakarta. Nah, karena kan kita kan sudah tahu center of gravity-nya mereka ada di Jakarta. Ya, 212, FBI, HTI, semua ada di Jakarta kok. Jangan dikira dia sudah dibubarkan, sudah bubar semua pusat kekuatan mereka, tidak. Kalau organisasinya sudah dibubarkan, tapi pusat kekuatan mereka tidak bergerak dari Jakarta. Ya, mana lagi gubernurnya sama aja lagi kan. Jadi memang beginilah, kita ini berat menghadapi, kita punya hambatan. Bukan hanya kendala, tapi hambatan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Minta bantuan siapa kita sekarang ini? Cobalah. Mau minta bantuan siapa? Harusnya pemimpin-pemimpin di atas ini kan sudah melihat situasi ini kan bukan baru 1 hari 2 hari. Bukan 1 hari 2 hari. Ya, harusnya Mabes Polri pun di Kabarreskrim itu sudah harus tahu kan. Sudah tahu kemungkinan Muhammad KC akan dianiaya. Kalau kita lihat skenario ini, ini skenario besar loh ini. Bukan skenario kecil ini, coba kita pelajari. Ya, kita pelajari detik demi detik, hari demi hari, ini skenario besar. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus Napoleon Bonaparte? Kenapa tidak yang lain? Mengapa Napoleon Bonaparte bisa kontak dengan orang-orang di luar dia? Nah, disinilah kesalahan apa? Kesalahan kita semua. Yang namanya jenderal sudah frustasi, dia kan pengen membangun citranya juga. Ya kan, walaupun dia bilang, wah saya nggak suka kalau ada orang, pokoknya hati nurani, keyakinan saya. Emangnya ini negara apa? Negara agama atau negara konstitusi? Itu adalah tanggapan dari Pak Jenderal Tobing ya, seperti yang ada di layar kalian semua tadi, luar biasa ya. Pemikiran beliau memang ini sangat dahsyat sekali. Memang ada beberapa poin yang disoroti oleh beliau. Itu videonya teman-teman cukup panjang ya, teman-teman bisa memperhatikannya di Papa Ulsang. Tapi yang menarik perhatian saya adalah Pak Jenderal Tobing ini akhir-akhir ini teman-teman, kerap kali kita lihat di media sosial,
beliau juga intensif sekali memberikan reaksi ataupun respon terhadap hal-hal yang dialami oleh umat Kristiani di bangsa kita di Indonesia, bahkan juga mengenai dinamika dan ujian terhadap Pancasila. Kerap kali beliau memberikan respon ataupun tanggapan terhadap hal yang demikian. Nah, teman-teman sekalian, memang benar ya, sampai sekarang kita juga semua ya, teman-teman yang prihatin tentunya sangat menyayangkan mengenai perlakuan terhadap Pak Muhammad KC ini, yang walaupun sampai saat ini kita melihat bahwa proses hukumnya sedang berjalan, entah sampai kapan nantinya ini akan berlangsung kita tidak tahu, tetapi yang pasti bahwa biarlah keadilan itu benar-benar ditegakkan dengan sebaik-baiknya dan berasaskan pada kebenaran. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Pancasila dalam silanya yang pertama sampai silanya yang kelima lebih tegas lagi, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka siapapun yang kemudian ya teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan kebenaran, dengan falsafah bangsa kita, bangsa Indonesia itu Pancasila, maka harus diproses dengan sebaiknya, dengan seadil-adilnya. Itulah yang kita harapkan. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya tertarik sekali dengan beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tobing ini mengenai Pak Paul Zhang dan Pak MKC ini. Bedanya, Paul Zhang itu jauh lebih bebas menyampaikan pemikiran ataupun pendapatnya, berbeda dengan Pak MKC yang memang sangat terbatas ya, karena di mana dia berada itu tidak memungkinkan semua hal yang dipikirkan bisa dipresentasikan di depan publik. Nah, ini memang teman-teman ya, ini adalah hal yang memang menjadi pergumulan juga, karena akhir-akhir ini sebenarnya mengenai pembahasan mengenai agama ini tidak hanya dilakukan oleh Pak MKC, tetapi kalau kita lihat juga sebelum Pak MKC pun kita bisa melihat di media sosial ini berapa banyak mu'alaf seperti Yahya Waloni dulu yang sudah diproses itu. Lalu kita menemukan lagi siapa misalnya si Bangun Samudra, lalu Nababan yang juga berkerap kali melakukan pembahasan bahkan penafsiran terhadap Alkitab kita yang merupakan kitab suci kita orang Kristen. Itu juga dilakukan oleh mereka. Hanya saja yang membedakannya adalah ketika ada orang-orang non-Kristen yang pada akhirnya melakukan penafsiran, pembahasan terkait dengan kitab suci kita, itu orang Kristen tidak turun lapangan ataupun melakukan aksi demonstrasi, tetapi hadir di depan publik untuk memberikan respon dalam bentuk jawaban atas apa yang mereka ucapkan, ataupun dengan cara membuka ruang diskusi atau biasa kita sebutnya dialog lintas agama untuk menjelaskan. Dan memang kalau kita bicara mengenai dialog lintas agama ini, sejauh ini sih topik-topiknya itu kalau saya lihat kecenderungannya adalah membahas mengenai iman Kristen. Lah, entah sampai kapan juga nanti itu topiknya bahas iman Kristen mulu. Kalau dialog lintas agama harusnya dua arah. Ya, bahas kitab suci Kristen, bahas kitab suci yang lainnya lagi yang menjadi lawan dialognya. Nah, teman-teman sekalian, inilah dinamika yang kita lihat memang, dan pada akhirnya ya ini membuat kita mesti berpikir dan mesti bijaksana dalam menyampaikan pendapat ataupun pemahaman, terutama apabila itu menyangkut kitab suci ataupun pemahaman agama teman-teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita sebagai orang Kristen. Ya, itu sebabnya yang Alkitab katakan dalam hal memahami situasi yang seperti ini, ya Alkitab mengajukan memberikan satu petunjuk mengenai cara merespon adalah dalam kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, bahwa tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab ya terhadap iman, tentang iman yang kita yakin dalam Tuhan Yesus, tetapi dengan cara yang hormat dan lemah lembut. Nah, memang pada akhirnya cara inilah yang paling efektif saya lihat ya, yang paling baik untuk kita memberikan respon. Ya, setidaknya teman-teman kita bisa memberikan pelurusan, tetapi memang tidak mungkin seterusnya akan begitu terus kita mengalah kalau iman kita dibahas lalu kita hanya menjawab. Memang kadangkala ya dengan secara terpaksa juga harus membuka kitab suci orang lain sebagai counter ataupun balasan atas apa yang mereka lakukan. Bukan berarti hal yang tidak baik dibalas dengan hal yang tidak baik, tetapi ini kan untuk menunjukkan pemahaman, keberagaman keyakinan, dan juga untuk sekaligus menunjukkan bahwa bukan hanya mereka yang bisa melakukan membuka kitab suci orang Kristen. Ya, semua orang kalau punya akses pasti bisa, apalagi di era media sosial ini. Ya, setiap hal bisa dipantau, setiap hal bisa diakses. Nah, inilah yang kita harapkan, dan semoga saja pemikiran-pemikiran yang luar biasa disampaikan oleh Pak Jenderal Tobing tadi ini memang bisa terus ya menjadi satu pembelajaran yang mengedukasi, menjadi satu pembelajaran yang membuat kita menyadari bahwa kita sebagai orang Kristen pun dalam hal yang seperti ini ya harus bergandengan tangan memang
Ya jangan lagi kita juga ribut ataupun ya sibuk dengan urusan kita masing-masing karena perbedaan pemahaman, perbedaan penafsiran. Janganlah ya. Saya pikir pemahaman-pemahaman yang selama ini kita lihat, si A punya pemahaman ini terhadap ayat itu, lalu si B punya pemahaman yang berbeda lagi terhadap ayat itu, dan demikian pula dengan teman-teman yang lain. Berhentilah. Biarlah itu menjadi kekayaan intelektual kita sebagai orang Kristen selama itu ya berpusat pada Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, Tritunggal. Nah, inilah kita bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk kita teman-teman, membawa berita sukacita, membawa berita damai yang daripada Tuhan. Nah, memang teman-teman dalam merealisasikan hal yang seperti ini dibutuhkan kerjasama, ya, karena Alkitab menguraikan dan menjelaskan bahwa ya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diumpamakan sebagai anggota tubuh Kristus, yang artinya punya peran dan fungsinya masing-masing. Kalau satu anggota tubuh ini kemudian tidak berfungsi dengan baik, ya maka tugas ini tidak akan optimal, tidak akan maksimal pencapaiannya. Nah, inilah yang paling penting dalam hal yang seperti ini. Dan karena itu terima kasih juga untuk Pak Jenderal Tobing yang sudah memberikan komentar ataupun tanggapan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, dan juga teman-teman semuanya. Shalom.